bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra dengan pasal berlapis. Nikita Mirzani dan asistennya itu pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi mengatakan Nikita Mirzani dijerat dengan pasal berlapis. Ade Ari menyebut pasal pertama yang menjerat Nikita Mirzani yakni pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita Mirzani juga dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam laporannya, Reza Gladys menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan namanya serta produk miliknya melalui siaran langsung di media sosial. Pada 13 November 2024, Reza Gladys mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya lewat WA dengan niat bersilaturahmi. Namun, respon yang diterima justru berisi ancaman. Reza Gladys merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan Nikita Mirzani. Pada 15 November 2024, Reza Gladys mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar rupiah. Atas kejadian ini, Reza Gladys melapor ke Polda Metro Jaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loh, serius? Kak Nikita Mirzani udah jadi tersangka? Cepet banget ininya prosesnya. Ini beneran apa nggak sih guys informasinya? Sumpah. Buat Kak Niki, tetap semangat Kak Niki ya. Saya lagi tunggu story IG-nya Kak Niki, sumpah. Hari ini Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan lain-lain. Ya, kasihan juga sih. Cuman ya bersyukur lah ya kemarin sudah berdamai dengan Loli. Jadi Loli bisa jaga adiknya ketika ibunya ditahan. Ya, kami mendukung penegakan hukum diberlakukan seadil-adilnya. Semangat ya untuk yang diperas. Ya bersabarlah, nanti kalian mendapatkan keadilan kok. Mana nih yang katanya Ibu Peri kebal hukum? Nah, pengikut jadi kibul. Pengikut jadi kibul. Ibu Peri udah jadi tersangka. Gimana nasib kalian? Masa Ibu Peri jadi tersangka? Agak lain memang pengikut Nikibul. Ternyata itu memang pengikut-pengikut Dajjal. Alhamdulillah ya Allah. Sebelum bulan Ramadan, Nikibul sudah masuk jadi tersangka. Oke guys, ayo kita kawal berapa orang lagi yang akan jadi tersangka. Doktif, siap-siap Doktif, pakai baju. Itu kan bener, kemarin saya bilang di VT saya sebelumnya, minggu ini akan ada 2 orang yang akan jadi tersangka. Ada beberapa komen yang dukun ya ini ya. Enggak lah, saya ini pengacara dan tahu, bisa membaca bagaimana konstruksi hukumnya dalam persoalan. Kalau sudah kuat bukti-buktinya, ya mau gimana? Ya ditetapkan jadi tersangka. Ya memang mekanismenya seperti itu. Ya, jadi udah terjawab ya siapa yang ditetapkan menjadi tersangka. Berita ini bukan saya yang ngomong, ini berita itu ya. Orang-orangnya siapa? Ya benar banget, ini berita baru banget di hari ini sekitar 1 jam yang lalu. Jadi si NM atau Nikita Mirzani beserta asistennya si IM itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jadi NM dan IM ini dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Polda Metro Jaya. Sampai berita ini diposting, gua masih memantau IGS-nya Nikita Mirzani, belum ada klarifikasi apapun terkait kasus ini, tapi dia merepost semua semangat-semangat atau yang memberikan semangat dari para sahabat-sahabatnya di IGS dia. Padahal kemarin itu baru banget dia ketemu sama Loli.
baru menyelesaikan satu masalahnya sama anaknya dan menyelesaikan masalah-masalah lain sama skincare yang lain mungkin ya kan yang bermasalah. Tapi ini dia malah terkait kasus itu guys. Oke guys, kalau gitu kita tunggu aja nanti keputusan pengadilannya seperti apa, mana yang benar nanti dibuktikan saja di pengadilan. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah dulu deh. Polda resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUH. Namun guys, perlu kita pahami bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini akan berlanjut ke tahap pemberkasan dan kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, di pengadilan, jaksa itu harus membuktikan unsur dalam pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan Mail. Pasal yang pertama yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi guys, jaksa itu harus membuktikan nih, apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat korban menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dibuktikan nih, apakah tindakan Nikita Mirzani termasuk pemerasan atau mungkin pengancaman melalui media elektronik. Yang berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini menurut saya yang paling sulit untuk dibuktikan ya, jaksa harus membuktikan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut dialihkan atau digunakan atau disamakan dalam transaksi lain. Jadi proses hukum ini belum selesai guys. Kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menyikapi setiap perkembangan tanpa terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Baru hari ini ya, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka ya untuk laporannya Dr. Reza Gladys ya. Kalau menurut konferensi persnya Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani ini terkena 3 ancaman dugaan pidana ya. Yang pertama itu pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik ya, yang itu diatur dalam UU ITE ya. Yang kedua itu pemerasan yang diatur di KUHP. Yang ketiga itu tindak pidana pencucian uang ya atau TPPU. Tapi hebat banget ya Dr. Reza Gladys ini ya, padahal baru bikin LP itu tanggal 3 Desember tapi sekarang udah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Cepet banget ya. Jadi kalau menurut berita kronologinya, Nikita Mirzani ini menurut Reza Gladys ini pernah menjelekkan produknya dan dirinya lewat live TikTok ya. Menurut laporannya tanggal 13 November itu Reza Gladys ini menghubungi asistennya dari Nikita Mirzani dan kemudian Nikita Mirzani ini bilang kalau dia bakal speak up apabila pembicaraan ini tidak menghasilkan uang. Menurut Reza Gladys, Nikita Mirzani ini meminta uang 5 miliar. Tanggal 14 November, Reza Gladys mengirim 2 miliar. Kemudian tanggal 15 November, Reza Gladys kemudian mengirim lagi 2 miliar lagi. Tapi akhirnya tanggal 3 Desember, Reza Gladys ini melaporkan Nikita Mirzani ya ke Polda Metro Jaya. Kita tunggu aja ya, ini kan baru dugaan tindak pidana. Kita tunggu aja pembelaan dari Nikita Mirzani di persidangan ya. Tapi aku bingung kenapa bisa ada ancaman tindak pidana pencucian uang. Karena biasanya TPPU tuh untuk kayak uang negara ya, misalnya kayak korupsi, gratifikasi, atau uang narkoba. Nah, itu bisa pakai TPPU ya. Tapi ini kok pakai TPPU, makanya aku bingung ya. Ada yang bisa jelasin nggak? Yang pengacara tolong jelasin ya. Tapi hebat banget ya Reza Gladys ini, pengacaranya ataupun yang di belakangnya bisa dalam 2,5 bulan aja udah tuh kasusnya naik dan Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dia mempromosikan skincare-nya dia, katanya paling bagus produknya karena didatangkan dari Korea bukan dari Cina, dan ini sudah terbukti di muka Nikita Mirzani. Kalau jualan itu minimal kalau nge-live nggak usah pakai filter ataupun pakai dempul dan lain sebagainya. Jangan seperti ular Rahma, skincare-nya jelek jangan dibeli. Aduh, lu mau mempromosikan jualannya lu sendiri tapi lu menjatuhkan orang lain, itu tidak boleh. Nggak ada iklan seperti itu di TV atau di apapun. Nggak ada iklan
yang akan mengiklankan produknya diri sendiri, terus abis itu menjatuhkan iklan orang lain, produk orang lain. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ini marketing apa lagi? Tuhan tolong, kenapa huru-hara ini semakin kesana semakin kesini? Udah tahu persaingan bisnis gini amat ya lu menggiring opini yang lain-lain. Mentang-mentang ada kesempatan tuh kan, ketahuan overclaim dan lain sebagainya, langsung dijatuh-jatuhkan seolah-olah menggiring opini yang lain-lain yang tidak baik untuk menjatuhkan produk tersebut dan menerbangkan produk kita sendiri. Masya Allah, tabarakallahu fi umrik. Gimana ceritanya ini bisa begini? Tolong kalian tonton dengan baik dan dicermati apakah ini yang patut untuk kita contoh